Halo, selamat datang di seri video tutorial pencarian informasi menggunakan portal jurnal Emerald. Nah, di video ini kita akan belajar cara efektif bagaimana sih menggunakan Emerald. Kita akan cari tahu fitur-fiturnya dan bagaimana cara pemanfaatannya agar efektif. Oke, nah video ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ini kita akan membahas apa sih Emerald itu, terus yang kedua fitur-fiturnya ada apa aja, lalu di mana saja kita dapat mengakses Emerald ini, dan tutorial bagaimana cara menggunakannya, serta kita akan membandingkan hasil pencarian pada Emerald menggunakan basic search dan advanced search. Oke. Nah, pertama, kalian pernah dengar gak sih Emerald itu apa? Jadi Emerald itu merupakan salah satu portal jurnal yang dilanggan oleh Undip. Nah, yang mana Emerald ini merupakan database jurnal yang masih berada di bawah naungan Science Direct dan juga Prokes. Namun yang ini sudah terindeks Scopus ya. Nah, Emerald juga sudah bereputasi internasional sehingga banyak jurnal-jurnal mereka tuh yang menggunakan bahasa Inggris ya. Ya pokoknya ragam jurnalnya pun lebih beragam daripada ketika kita menggunakan portal jurnal nasional. Nah, oke. Penasaran kan bagaimana cara mengakses, di mana cara mengakses dan fiturnya apa saja? Mari kita simak videonya. Jika kalian adalah mahasiswa Universitas Diponegoro, kalian akan dapat mengakses Emerald Insight melalui SSO Undip. Nah, di dalam SSO ini kita scroll down ke bawah, lalu kita akan menemukan kolom yang mana ada tulisan jurnal yang dilanggan Undip. Nah, di sini ada banyak portal jurnal yang bisa kita akses, mulai dari Science Direct sampai dengan Garuda dan yang lainnya. Nah, di sini ada Emerald Insight. Kita klik bagian Emerald Insight ini, lalu nanti akan keluar halaman awal atau halaman muka dari Emerald Insight. Nah, seperti ini tampilannya. Akan ada basic search di sini yang dapat kita gunakan untuk mencari topik yang ingin kita cari tanpa harus melakukan formulasi terms ya. Nah, namun jika kalian bukan mahasiswa Universitas Diponegoro, kalian masih dapat mengakses Emerald Insight dengan melalui e-resources Perpusnas. Kita harus masuk dulu ke dalam e-resources Perpusnas, lalu ketika sudah login, nah ada banyak portal jurnal yang bisa kita gunakan. Lalu kita scroll down ke bawah dan akan menemukan Emerald Insight. Lalu kliklah tautan sehingga muncul halaman seperti ini. Atau mungkin jika tidak memiliki akun Perpusnas, kita bisa juga mengetikkan emerald.com dan muncul halaman Emerald Insight. Nah, untuk fitur-fiturnya ini ada apa aja sih? Ada 8 fitur yang ada di Emerald. Ada autocomplete, ada best first, lalu ada federated search, terus ada facet navigation, and then ada pagination, terus ada actionable result, ada advanced search, ada browse. Oke, ada 8 kan. Nah, kita jelasin dulu pengertian dari itu semua. Di sini aku agak nyontek dikit, gak apa-apa ya. Oke, jadi autocomplete itu adalah fitur yang secara otomatis akan menampilkan saran atau rekomendasi kata-kata atau mungkin frasa yang relevan dengan topik yang akan kita cari. Nah, itu autocomplete. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan pada search bar, lalu nanti di bawahnya tuh ada muncul kayak saran atau suggestion. Nah, itu yang disebut dengan autocomplete. Nah, oke. Lalu ada best first. Best first ini adalah ketika hasil jurnal atau hasil artikel yang mengandung topik yang kita inginkan itu diurutkan dari yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Mungkin seperti itu ya. Nah, jadi best first ini yang paling match dengan apa yang kita masukkan, keyword
yang kita masukkan paling match dengan indeks yang ada di Emerald, itu akan dimunculkan di bagian paling atas. Jadi dianggap oleh sistem bahwa yang paling atas itu dia paling relevan dengan apa yang kita cari. Oke, nah itu yang disebut dengan best first. Lalu ada federated search. Nah, federated search ini memungkinkan user untuk menelusuri berbagai database ya. Contohnya user bisa membaca di book part atau mungkin langsung ke artikelnya. Jadi ada ininya loh. Kita bisa nge-link gitu lah. Seperti itu. Federated search. Nah, lalu ada phased navigation atau disebut dengan guide navigation. Ini tuh berisi opsi agar kita bisa memfilter atau mengerucutkan hasil temuan atau result. Nah, di sini kita bisa merefine query, mengantarkan pada informasi yang lebih spesifik sesuai keinginan kita. Lalu, jadi phased navigation tuh nantinya kita akan misal ada checklist box dan kita checklist dan hasilnya akan semakin mengerucut. Nah, di situ yang dimaksud dengan phased navigation. Lalu ada pagination. Nah, pagination ini merupakan penomoran pada web yang memiliki jumlah data yang besar. Nah, agar dapat mempermudah saat ingin menelusuri informasi lainnya pada web. Biasanya web ini akan dibagi menjadi beberapa potongan bagian kecil ya. Nah, pagination ini sangat berguna untuk melakukan navigasi. Jadi misal pagination ini gini, web itu kan dia adalah kumpulan link. Maksudnya kita klik satu, dia akan nge-link ke halaman berikutnya. Klik ini akan nge-link ke halaman berikutnya. Nah, jika semua halaman itu dibuat dalam satu halaman, nah dia akan menghasilkan web yang sangat besar. Karena tidak memungkinkan untuk membuat web yang sangat besar itu, maka pagination ini sangat berguna. Jadi nantinya kita akan menemukan like hyperlink. Pencet ini keluar ini, pencet ini keluar ini, seperti itu. Itu pagination. Jadi ya itu memotong halaman web menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ada part-partnya. Kita pencet ini akan muncul ini, pencet ini akan muncul ini. Karena nggak mungkin semua isi web itu ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Itu gunanya pagination. Lalu ada actionable result, merupakan fasilitas di mana user itu saat mencari informasi, nah kemudian kan telah mendapatkan hasil. Nah, si user ini dapat menentukan informasi tersebut akan dibaca, di-download, ataupun didengar. Nah, ya seperti itu. Actionable result itu nantinya mau di dalam bentuk apa sih kita menampilkan si hasil ini. Apakah di dalam bentuk PDF, ataukah mungkin dalam bentuk audio, visual, atau yang lainnya. Itu actionable result. Oke, lalu ada basic search. Basic search ini merupakan tools pencarian yang biasanya gak cuma di Emerald, biasanya di semua portal jurnal. Di kebanyakan portal jurnal itu dia akan berada di halaman awal ketika kita membuka portal jurnal tersebut. Nah, dia tuh bentukannya satu kolom aja yang nanti kita bisa masukin keyword ke dalamnya atau mungkin topik yang ingin kita cari dan akan menampilkan banyak dokumen yang terpanggil. Nah, itu. Ini tuh seperti kebalikannya dari advanced search. Karena kalau di advanced search itu kan nanti kita ada filter-filter yang bisa kita checklist atau kita pilih untuk mengerucutkan hasil. Nah, kalau di basic search ini ya kita nggak bisa melakukan hal itu karena ya kita hanya dapat memasukkan query atau kata kunci dan memunculkan hasil. Kalau di advanced search kita bisa memfilter lagi dari query yang kita masukkan itu. Oke. Nah, lalu ada browse ya. Kalau browse ini ketika kita sama sekali tidak memiliki query untuk dimasukkan ke dalam text box atau ke dalam search box. Nah, nanti kita bisa membrowse atau menelusuri berbagai topik
melalui subjek yang telah disediakan dari Emeraldnya sendiri. Misalnya ada di bagian sebelah atas kalau nggak salah. Nah, dia tuh ada ininya, apa namanya? Kita klik browse, lalu akan muncul berbagai topik yang bisa kita telusuri satu-satu sehingga kita paham, oh ini topik ini yang kita mau, oh topik ini yang kita mau gitu. Karena sebenarnya kita sama sekali tidak memiliki query atau kata kunci yang bisa kita masukkan. Nah, kita masih nebak nih, kita nih mau nyari apa sih? Nah, itulah gunanya browse atau menelusuri itu dia. Oke, itu dia. Sekarang kita masuk ke tutorial cara menggunakan Emerald. Untuk memulai perjalanan kita pada tutorial kali ini, pastikan kalian semua ini sudah memiliki satu kebutuhan informasi yang ingin kalian penuhi. Nah, gimana sih caranya mengetahui kebutuhan informasi kita? Sederhananya ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena banyaknya perbedaan latar belakang pada setiap orang menjadi faktor utama perbedaan kebutuhan informasi. Nah, sekarang ini saya memiliki kebutuhan informasi yaitu dampak library anxiety pada mahasiswa terhadap performa akademik. Nah, saya pengen tahu gimana nih kecemasan seseorang ketika berada di perpustakaan itu akan mempengaruhi terhadap performa akademik mereka. Oke. Untuk itu, kita harus menyiapkan yang namanya query atau kata kunci. Jadi di sini kita mempunyai 3 kata kunci. Saya memakai 3 kata kunci ya. Yaitu ada library anxiety, ada impact, dan college student. Nah, mulai aja kita masukin ke basic search. Karena ini adalah tampilan awal dari web Emerald Insight. Nah, ini dia. Kita tulis ya, impact of library anxiety to academic performance. Cari deh. Ini di sini kita dapat hasilnya sebanyak 2000 hasil. Nah, ini kita menggunakan basic search ya. Ada terlalu banyak file yang kita dapat sehingga akan lebih lama untuk memilih atau memilahnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke advanced search aja ya. Di advanced search ini kita kan tadi bisa mengatur atau melimitasi atau mungkin memfilter sesuatu sehingga dokumen yang akan terpanggil itu bisa lebih relevan. Oke. Nah, kita masukkan ulang termsnya. Di sini kita coba pakai ini library anxiety. Nah, di sini kalau di advanced search ini kita bisa add row, yang artinya kita bisa menambahkan terms untuk kita cari gitu loh. Nah, terus di sini kan ada boolean operator juga, ada and or not, terserah kalian mau pakai mana. Cuma di sini kita sekarang pakai and. Nah, ininya coba kita pakai title dulu ya di judul. Nah, search your search terms, enter your search terms here. Di sini kita masukin apa? Di sini kita masukin kata student. Terus kita row lagi. Di sini kita pakai kata university library. Oke. Di sini all field aja deh kita coba ya, biar lebih general, lebih banyak hasilnya.
Oke. Ada 4.000. Wah, lebih banyak ya. Ada 4.000 apa? Terdapat 4.000 dimension. Coba kita lihat. Ini harusnya best first ya. Berarti yang paling atas itu dia paling apa nih? Nah, kita dapat yang ini deh. Coba kita baca ya. Dimensions of library anxiety and social interdependence, implication for library services. Kita baca abstraknya terlebih dahulu. The present study examine the relationship between library anxiety and social interdependence. Nah, partisipan ada 115 graduate student dari various discipline, dari keilmuan yang berbeda, who were administered the library anxiety scale atau LAAs. Library anxiety scale, jadi skala kecemasan di perpustakaan, and the social interdependence scale atau SIS. The last assess levels of library anxiety, and the SIS measure individuals competitive dan individualistic perception. The higher the score on each of the three SIS subscale, the more cooperative, the more competitive, or the more individualistic the respondents consider themselves to be. Nah, scores on these scales are relatively independent so that student could ini lebih ke skala ya. Yang saya mau kan ini apa namanya? Kecemasan library ini gimana pengaruhnya terhadap academic performance. Tapi kita coba lihat dulu PDF-nya. Siapa tahu ada informasi yang kita butuh gitu. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya. Highest intended periodical. Kita lihat conclusion-nya deh. Where is the conclusion? Discussion. Ada lagi result, means and standard deviation, correspondence. With respect to the subscale, it can be seen that the item on the cooperative subscale yielded the high score. Indeed, a series of dependency tests on the item means using the Bonferroni adjustment revealed that the score on the cooperative subscale were statistically significantly higher than were score on the competitiveness. Oh, ini ngomongin skala ya. Kita nggak butuh ini. Kita bukan ini. Nah, oke, kita lanjut. Kita ganti aja ya, ganti terms. Kita pakai library anxiety, terus kita pakai impact dan college student. Advanced search. Di sini kita masukin library anxiety karena itu topik utama yang kita mau cari ya. Impact. Draw lagi, kita masukkan college student. Oke. Ininya kita coba pilih di title. Sisanya kita biarkan all field di, terus boolean operatornya kita pakaiin semua ya. Oke, kita cari. Apakah akan ada? Oke. Ini paling atas apa? Library anxiety, library use, and academic performance of undergraduate student in Pakistan. Di sini kita dapat 6 dokumen dong ya.
coba dikit nih, racial differences and library anxiety among graduate student. Kita nggak ngomongin perbedaan ras, kita pengen ngomongin library anxiety in general, bukan karena rasnya gitu loh. Nah, terus role of library anxiety on cooperative group performance, enggak, self-perception and library anxiety in empirical study, terus library anxiety, a decade of empirical research. Use of Bostick's library anxiety scale atau LAS in a developing country perspective. Ini di negara berkembang. Enggak, kita terserah dah, pokoknya di library. Terus library anxiety ini apa dampaknya terhadap performa akademik gitu loh. Nah ini loh, apa nih? Library anxiety, library use, and academic performance of undergraduate students in Pakistan. Terserah ya, kita mau di mana aja, tapi kita coba lihat yang di Pakistan. Kita baca dulu abstraknya. Purpose of this paper is to examine the status of library anxiety, which has received relatively little research attention in Pakistan, and its relationship with library use, academic performance, like grade point average. Ini tuh maksudnya IPK. Nanti dia IPK-nya gimana kalau misalkan seseorang tuh kena library anxiety gitu loh. Terus ada gender, academic discipline among the undergraduate student. Terus di sana gimana? Data were collected using a questionnaire from 725 fourth year undergraduate students of 3 different disciplines from 3 universities. The participation was voluntary. The data were processed using SPPSS version 20. Oke, apa yang dicari? Majority of the respondents, kayak sebanyak 72,1% experience a mild library anxiety. Mengalami library anxiety, tapi mild ya. Levelnya masih mild. The factor adalah user education and user knowledge were the greatest sources of library anxiety. Finding revealed differences in library anxiety on the basis of gender and academic discipline. Library anxiety and academic performance had a significant negative relationship. Library anxiety and academic performance had a significant negative relationship. Jadi memiliki hubungan negatif. Misalnya maksudnya adalah kita lihat nanti originality atau value. Oke, kita langsung baca aja ya PDF-nya ya. Katanya library anxiety sama academic performance memiliki hubungan yang berkebalikan atau negatif. Relationship maksudnya hubungan yang berkebalikan gitu. Wah, ini tiba-tiba di sini apa nih? In Pakistan, abstract purpose design. Ini udah kita baca tadi ya. Introduction-nya kita baca. Academic libraries support teaching, learning. Oh, ini udah introduction aja. Langsung kita ke conclusion apa aja? Conclusion atau kesimpulan. Kita lihat deh kesimpulannya mana ya. Result and discussion, research method. Crunchmark of library anxiety scale and thus found demographic characteristic undergraduate student in Pakistan followed by normality data library scores of the respondent. Descriptive statistic. Differences in between smallest value levels of library anxiety ini. And we propose and use 5 levels. Finding the study comparison to level anxiety. The engineering student, gender-based difference, gender was difference, discipline-related, library conclusion. Nah ini dia conclusion. Kita pandang. The finding report above have a number of implication. Ini kita perbesar dulu ya. Mata saya agak kurang. Have a number of implication. The existence of library anxiety in varying levels in general and among various disciplines in particular indicates a critical lack of information literacy skills,
literacy skills among these respondents. The higher anxiety score on the user education factor are indicative of the situation. This phenomenon impacts a number of other areas, including library avoidance, non-library use, and low-quality assignment, which result in poor academic performance. It can be said that better utilization of library resources and services will lead to better academic performance. There was a definite need it will be better support education. Sections meant created and each unit. The focus on lowering process level will perform better while conducting their output will help improve conclusion. Bentar ya. Oh ini kita lihat ininya ya, langsung aja. Relationship between library anxiety and academic performance. Correlation analysis establish a negative and significant relationship between library anxiety and GPA of the student. That is, if one increase, the other decrease, and vice versa. Suggests that students with low library anxiety would have made frequent library visit and utilized library resources, which had a positive impact on their academic performance. Kita lihat GPA-nya aja ya. The early year research has found that library anxious students avoid the use library and therefore perform poorly on various academic tasks. Oke, jadi kita dapat nih hubungan. Karena kita kan tadi nyari apa? Kita ini nyari dampak library anxiety pada mahasiswa terhadap performa akademik ya. Nah ini kita dapat nih. Jadi hubungan antara library anxiety sama performa akademik itu berkebalikan. Jadi ketika library anxiety kita skornya tinggi atau levelnya lagi tinggi, berarti performa akademik kita akan rendah karena kita sangat-sangat jarang ke perpus kan jadinya. Tuh. Mana? Tuh kan the earliest library anxious student avoid the use of library and therefore perform poorly on various academic tasks. Jadi karena gara-gara adanya library anxiety, si student ini jarang ke library dan tidak menggunakan library sebagaimana harusnya, sehingga performa akademiknya atau tugas-tugas akademiknya, nilai-nilai akademiknya itu buruk. Nah, sedangkan orang dengan library anxiety yang rendah, dia akan sering mengunjungi library dan karena sering mengunjungi library dan menggunakan perpustakaan atau library, dia akan mendapatkan impact yang positif karena ya itu kan di library itu banyak informasi yang bisa kita gunakan untuk menyokong atau mendukung kegiatan akademik kita sehingga performa akademik kita akan naik. Jadi itu dia relationship atau hubungan antara library anxiety dan performa akademik. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah video tutorial cara menggunakan Emerald untuk melakukan penelusuran informasi. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang kebingungan atau mungkin kesulitan dalam mengoperasikan Emerald, dalam menggunakan Emerald untuk mencari informasi yang relevan. Oke. Sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.